Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Izinkan saya, Robi Aditya, dengan NIM 15036 23055, untuk mempresentasikan hasil dari analisis butir soal tes dan notes. Eh, Langsung saja kita mulai. eh, Pada soal tes itu saya memiliki soal tentang jenis-jenis perangkat lunak dan non-tes, yaitu tentang sikap mahasiswa terhadap penerapan ketiga di lingkungan praktik konstruksi. Dan kali ini kita menganalisa menggunakan Gmetric. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada instrumen non-tes. Variabel instrumen non-tes ini yaitu sikap mahasiswa terhadap penerapan ketiga di lingkungan praktik konstruksi. Definisi konseptualnya yaitu sikap mahasiswa terhadap penerapan ketiga di lingkungan praktik konstruksi adalah kecenderungan internal mahasiswa dalam merespon keselamatan kesehatan kerja. Ketiga, secara kognitif, afektif, dan konatif. Sikap ini tercermin melalui kesadaran akan pentingnya ketiga, kepatuhan terhadap prosedur ketiga, tanggung jawab sosial terhadap persoalan ketiga, serta kesiapan menjadi teladan dalam penerapan ketiga selama praktik di lapangan konstruksi. Selanjutnya definisi operasionalnya yaitu sikap mahasiswa terhadap K3 diukur menggunakan angket dengan skala Likert dengan dimensi kesadaran akan pentingnya K3, kepatuhan terhadap prosedur K3, tanggung jawab sosial terhadap K3, dan kesiapan menjadi teladan K3. Di sini ada kisi-kisinya, eh, ada 4 dimensi dan juga ada indikatornya juga, dan juga ada nomor butir pernyataannya. Dan yang positif itu di nomor 1, 9, 3, 5, 7, dan 8. Dan negatif itu di nomor butir nomor 2, 4, 10, dan 6. Ini ada contoh soalnya. Dan ini ada link giveformnya. Dan jumlah respondennya sudah 30 orang untuk menganalisis ini. Dan langsung masuk ke analisis menggunakan Gmetricnya. Di sini ada lampiran analisisnya. Nah, langsung aja kita ke validitas butir. Di sini ada kriterianya sangat baik itu 0,8 sampai 1, baik itu 0,6 sampai 79, 0,799, cukup baik 0,4 sampai 0,599, tidak baik 0,2 sampai 0,399, dan sangat tidak baik 0,00 sampai 0,199. Selanjutnya ada masuk saja ke di ada di tabel ini, mencakup nomor butir, koefisien diskriminasi, dan kategori validitasnya. Yang pertama itu soal nomor pertama memiliki koefisien diskriminasi 0,5802, masuk ke kategorinya cukup baik. Yang kedua itu 0,4453, kategorinya cukup baik. Yang ketiga ada 0,1923, dan di sini sangat tidak baik. Yang keempat ada 0,67, di kategorinya baik. Yang selanjutnya ada 0,5255, dengan kategori cukup baik. Yang keenam ada 0,4669 dengan kategori cukup baik, dan 0,0028 dengan kategori yang sangat tidak baik. Nomor 8 0,131 dengan kategori sangat tidak baik. Nomor 9 ada 0,4750 dengan kategori cukup baik, dan nomor 10 ada 0,6869 dengan kategori baik. Nah, pembahasannya di sini yaitu nomor butir 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 sudah valid baik sampai sangat baik. Yang artinya butir-butir ini dapat membedakan peserta dengan tingkat kemampuan tinggi dan rendah dengan efektif. Selanjutnya, pada butir yang ketiga ini, di sini kategori sangat tidak baik, dan di sini tuh perlu direvisi karena daya bedanya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa butir ini kurang bisa membedakan peserta dengan tingkat kemampuan tinggi dan rendah dengan efektif. Selanjutnya, di butir yang ketujuh bisa kita lihat, dan 8 ini tidak valid karena karena sangat rendah koefisiennya, dan juga ini sangat disarankan untuk menghapus atau memperbaiki total nomor tersebut. Dan hal ini
menunjukkan bahwa butir ini kurang bisa membedakan peserta dengan tingkat kemampuan tinggi dan rendah dengan efektif. Selanjutnya masuk ke analisis reliabilitas. Kriteria reliabilitas menurut Suharsimi Arkito 2001, tingkat reliabilitas dapat dikategorikan sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah kategorinya, kriterianya. Sangat tinggi 0,9 sampai 1, tinggi 0,7 sampai 0,899, cukup 0,4 sampai 0,699, rendah 0,2 sampai 0,399, sangat rendah 0 sampai 0,199. Selanjutnya ini berikut adalah hasil dari G-metricnya. Eh, ada 5 metode: Goodman, koefisien alpha, Feld-Gilman, Feld-Brennan, dan radius beta. Dengan nilai koefisien 0,7890, 0,7281, 0,7783, 0,7625, 0,7281. Dan di sini termasuk ke kategori yang tinggi. Dan di sini ada interpretasinya, yaitu yang pertama, nilai reliabilitas berkisar 0,7281 hingga 0,7890 yang termasuk dalam kategori baik atau tinggi. Nah, standar error of measurement atau SIM antara 1,9 sampai 2,15 menunjukkan ketepatan pengukuran cukup baik. Yang ketiga, reliabilitas jika item dihapus menunjukkan bahwa menghapus butir 7 atau 8 yang daya bedanya sangat rendah dan sedikit meningkat koefisien alfa. Misalnya, jika item 8 dihapus, alfa naik menjadi 0,7539 dan jika item 7 dihapus, alfa naik menjadi 0,7533. Pembahasan. Dari ini di atas, secara umum, instrumen ini memiliki reliabilitas yang baik dan validitas yang cukup baik. Namun, terdapat dua butir, yaitu butir 7 dan 8 yang memiliki daya beda ya mendekati nol, menunjukkan bahwa tidak mampu membedakan antara peserta dengan tingkat respon yang tinggi atau rendah. Kemungkinan karena ambigu atau terlalu mudah. Yang ketiga itu butir 3 perlu direvisi, misalnya dengan mengganti redaksi atau meningkatkan kompleksitas butir. Yang keempat, ada saran yang dapat saya berikan yaitu untuk melakukan uji ulang setelah revisi item 3, 7, dan 8 atau butir 3, 7, dan 8 melihat perubahan kualitas butir dan keseluruhan tesnya. Selanjutnya kita masuk ke instrumen tes. Definisi konseptual instrumen tes adalah instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan atau kemampuan kognitif seseorang melalui serangkaian pertanyaan atau soal. Dan ini ada sedikit penjelasan lainnya. Langsung kita masuk ke definisi operasionalnya dari instrumen tes itu dalam konteks ini. Instrumen tes berupa soal pilihan ganda tentang dalam konteks tugas ini, instrumen tes berupa soal pilihan ganda tentang jenis-jenis perangkat lunak. Terdiri dari 10 butir soal dengan level kognitif C1 sampai C6 sesuai dengan teknisi. Soal telah dianalisis menggunakan software geometrik eh, untuk mengetahui satu validitasnya, kedua reliabilitasnya, yang ketiga daya beda, yang keempat fungsi distraktor, yang kelima tingkat kesulitan, dan juga tujuan analisis ini untuk memastikan bahwa instrumen tes memiliki kualitas yang baik sebagai alat ukur kompetensi siswa SMK Negeri 6 Bekasi jurusan DPIB. Langsung kita ke KIKD-nya dari instrumen tes ini. KI-nya, KI 3 pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, eh, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja desain pemodelan dan informasi bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. KD yang saya ambil pada KI ini yaitu KD 3.9, yaitu memahami jenis-jenis perangkat lunak. Selanjutnya adalah kisi-kisi dari instrumen tes ini. Jurusannya desain pemodelan dan informasi bangunan untuk kelas 11 SMK dan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Dan ini ada gift formnya sudah saya cantumkan.
dan jumlah respondennya tuh 30 orang. Ini ada kisi-kisinya, ada 10 kisi-kisi yang berisi juga 10 pilihan ganda, dan juga di sini ada materi-materinya seputar perangkat lunak dan jangan bukan perangkat lunak. Terus juga ada level kognitifnya dari C1 sampai C6. Dulu juga di sini ada indikator dari setiap soalnya. Ini ada jenis soalnya dan ada nomor soalnya juga. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke analisis menggunakan geometrik. Di sini ada lampirannya analisis geometrik saya. Langsung saja kita analisis geometrik itu dari validitasnya. Di sini ada kategori. Langsung saja kita ke ada kriterianya. Langsung saja kita ke tabelnya. Ada nomor butir 1 sampai 10. Ada diskriminasi poin biserial dan kategori validitasnya. Yang pertama itu ada 0,2763 dengan kategorinya tidak baik. Nomor 2, minus 0,0716 sangat tidak baik atau tidak valid karena negatif. Dan ketiga 0,4231 ini kategori baik. Dan keempat ada 0,0940 dengan kategori sangat tidak baik. Nah, yang kelima ada 5 minus 0,1307 dengan kategori tidak valid. Dan nomor 6 ada 0,0131 dengan sangat tidak baik. Yang ketujuh ada minus 0,1370 dengan kategori tidak valid atau sangat tidak baik. Yang kedelapan ada 0,1795 dengan kategori sangat tidak baik. Yang kedelapan ada 0,0940 dengan kategori sangat tidak baik. Dan nomor 10 ada minus 0,2077 dengan kategori sangat tidak baik atau tidak valid karena minus atau negatif. Pembahasan yang dapat saya berikan dari ini, sebagian besar butir soal memiliki validitas pada kategori rendah dan sangat rendah. Butir nomor 1 dan 3 memiliki nilai diskriminasi 0,2 sampai 0,599 sehingga masuk ke dalam fasilitas tidak baik dan baik. Nomor butir selain 1 dan 3 memiliki diskriminasi kurang dari 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa butir lainnya termasuk ke dalam kategori validitas yang rendah. Nomor 4, nomor butir 2, 5, 7, dan 10 ini negatif. Sehingga butir ini menjadi tidak valid. Jadi harus dihapus atau diperbaiki. Selanjutnya, penyebab rendahnya dari validitas ini mungkin dari hasil analisis saya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya validitas butir soal. Meliputi yang pertama itu redaksi soal yang ambigu atau tidak jelas. Dua, eh, distraktor yang tidak efektif atau tidak mengecoh. Yang ketiga, materi soal yang tidak relevan dengan tidak dan atau tidak sesuai level kognitif. Yang keempat, kesalahan dalam penyusunan kunci jawaban. Yang kelima, ada kesalahan administrasi atau penskoran saat uji coba instrumen. Nah, di sini langsung kita masuk ke analisis reliabilitasnya. Kriteria reliabilitas eh, menurut Suharmisi Arikunto 2001 tingkat reliabilitas dapat dikategorikan sebagai berikut. Di sini ada kategorinya sangat tinggi 0,9 sampai 1, tinggi 0,7 sampai 0,899, cukup 0,4 sampai 0,999, rendah 0,2 sampai 0,399 dan sangat rendah 0 sampai 0,199, 0,199. Berikut ini ada hasil geometriknya. Eh, ada 5 metode seperti tadi dengan nilai koefisien 0,2858, 0,1210, minus 0,030, dan 0,124 dan 0,120. Kategorinya rendah, sangat rendah, sangat rendah, sangat rendah, dan saya sangat rendah. Pembahasannya pada metode Feld-Gilmore menunjukkan bahwa negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Nah, yang kedua nilai reliabilitas sangat rendah menunjukkan butir-butir eh, tidak homogen dan tidak konsisten dalam mengukur kontrak. Selanjutnya adalah analisis daya beda. Daya beda pada butir soal adalah suatu karakteristik penting dalam instrumen tes menunjukkan kemampuan butir soal dalam membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi kelompok atas dan rendah kelompok bawah. Tujuan utama dari analisis daya beda adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut dapat secara efektif membedakan peserta tes sesuai dengan perbedaan kemampuan mereka. Nah, di sini ada beberapa sedikit penjelasan lagi. Langsung kita masuk saja ke kategorinya. Kategori gaya beda dan nilai koefisien korelasinya baik sekali 0,70 sampai 1.
baik ada 0,4 sampai 0,09, cukup ada 0,20 sampai 0,39, jelek ada 0 sampai 0,19. Dan tidak baik itu jika nilai koefisien korelasinya negatif. Berdasarkan hasil geometrik, nilai beda di biserial ini satu nomor butir 1 sampai 10, nomor satu itu 0,27 di mana kategori cukup, nomor 2 minus 0,07 di mana ini tidak baik, kategori terbaik, 3 0,42 dengan kategori baik, 4 0,09 kategori jelek, nomor 5 minus 0,13 dengan kategori tidak baik, yang keenam 0,01 dengan kategori jelek, dan 7 minus lagi 0,13 dengan kategori tidak baik, dan nomor 8 0,17 dengan kategori jelek, nomor 9 0,9 dengan kategori jelek, dan nomor 10 ada 0, minus 0,20 dengan kategori tidak baik. Pembahasannya rata-rata dari daya beda sangat rendah, bahkan negatif, menunjukkan bahwa sebagian besar soal tidak mampu membedakan peserta cakap dan kurang cakap. Faktor penyebab, nah yang dapat saya ambil mungkin faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi karena mungkin redaksi soal yang ambigu atau tidak jelas, distraktor yang tidak efektif atau mengecoh peserta yang berkemampuan tinggi, kesesuaian soal dan kompetisi dasar dan indikator yang diukur belum optimal, dan yang keempat tingkat kesulitan soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk mayoritas peserta tes. Rekomendasi yang dapat saya berikan pada butir soal nomor satu, menurut saya perlu diperbaiki redaksinya agar lebih menantang. Nomor dua, pada bukti negatif banyak yang perlu diperbaiki, seperti revisi pengecoh, pastikan kunci jawaban tidak ambigu, dan ubah distraktor agar lebih meyakinkan. Dan yang ketiga, dan untuk sisanya perlu diperbaiki di bagian distraktor dan hubungan antara jawaban dan pengetahuan konseptual pesertanya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis fungsi distraktor. Berdasarkan hasil analisis menggunakan geometrik, berikut adalah evaluasi fungsi distraktor untuk setiap butir soal ini. Yang pertama nomor butir satu, opsinya seperti ini, proporsinya opsinya ada A, B, C sampai E, dan ini ada statusnya juga. Di sini ada butirnya banyak. Sudah saya masukin ke dalam tabel proporsi pemilihnya. Nah, berdasarkan tabel fungsi distraktor butir soal 1 sampai 10, sebagian besar pilihan selain kunci jawaban tidak berfungsi karena proporsi pemilihnya sangat rendah, menandakan bahwa opsi tersebut tidak menarik dan terlalu mudah ditebak. Hal ini menyebabkan soal menjadi terlalu mudah, daya beda rendah, bahkan negatif, sehingga gagal membedakan peserta yang paham dan tidak hanya sedikit distraktor yang berfungsi baik seperti butir nomor 9 untuk memperbaiki kualitas soal distraktor perlu dikembangkan dari means konsepsi umum dibuat relevan dan setara serta uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan secara luas. Analisis tingkat kesulitan. Langsung masuk analisis kesulitan. Tingkat kesukaran butir soal merupakan indikator penting dalam analisis butir soal yang menunjukkan seberapa besar proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap suatu butir soal. Di sini ada berikut data hasil kesulitannya. Dari 10 soal di atas, semua soal termasuk ke dalam kategori mudah. Dan seluruh seluruh butir berada pada kategori mudah hingga sangat mudah. Tidak ada butir sedang atau sulit. Menunjukkan tidak ada variasi tingkat kesulitan dan bisa mengarah pada kurangnya kemampuan soal dalam menyaring kemampuan peserta. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari instrumen tes dan instrumen non-tes yaitu pertama, secara umum instrumen non-tes menunjukkan kualitas yang cukup baik hingga baik dari 10 butir pernyataan sebanyak 7 butir dinyatakan valid. Nah, sedangkan 3 butir dinyatakan tidak valid atau sangat rendah daya bedanya. Hal ini menunjukkan perlunya revisi terutama pada butir 7 dan 8 yang sangat tidak mampu membedakan respon mahasiswa. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh metode reliabilitas berada pada kategori yang tinggi, menandakan bahwa instrumen ini konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur sikap mahasiswa terhadap penerapan ketiga. Penghapusan butir 7 dan 8 juga terbukti dapat meningkatkan reliabilitasnya. Selanjutnya kita masuk ke kualitas instrumen tes. Instrumen tes yaitu kualitas instrumen tes tergolong kurang baik menurut saya. Dari 10 butir pilihan ganda yang dianalisis, hanya satu butir nomor 3 yang masuk ke dalam kategori valid dan memiliki daya beda yang baik. Selebihnya menunjukkan validitas rendah hingga sangat rendah.
dan bahkan terdapat 4 butir dengan koefisien negatif yang berarti tidak valid sama sekali. Daya bedanya, daya beda sebagian besar pun soal tergolong jelek atau tidak baik. Dengan beberapa nilai negatif yang menunjukkan bahwa soal tersebut gagal membedakan antara peserta didik yang memahami materi dengan yang tidak. Kemudian, reliabilitas tes tergolong sangat rendah dengan koefisien alfa 0,1210. Bahkan ada metode yang menunjukkan nilai negatif yang menandakan bahwa tes tidak reliable. Tingkat kesukaran seluruh butir berada pada kategori mudah, tanpa adanya variasi tingkat kesulitan yang dapat mengindikasikan bahwa soal terlalu sederhana dan tidak menantang peserta didik. Selain itu, sebagian besar distraktor atau opsi pengecoh dalam soal tidak berfungsi dengan baik, karena hampir seluruh peserta langsung memilih kunci jawaban yang benar, menunjukkan bahwa alternatif jawaban tidak cukup menarik atau tidak mengecoh. Dan rekomendasi yang dapat saya berikan dari analisis saya pada butir soal non-tes dan tes, yaitu pada instrumen non-tes dapat dipertahankan dengan revisi pada butir 378 serta eh, dilakukan uji coba ulang. Dan pada instrumen tes mungkin menurut saya memerlukan revisi total, khususnya dalam aspek redaksi soal, keefektifan distraktor, dan peningkatan variasi tingkat kesulitan. Nah, perlu dilakukan penyusunan ulang soal berdasarkan indikator dan taksonomi kognitif, serta uji coba lanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas instrumen. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.